Guru Indonesia, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Bu Ajijah, Guru Biologi SMA Negeri 1 Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik pembelajaran saya di kelas dengan tema Ini Karyaku, Mana Karyamu? Di kelas 12 A1 SMA Negeri 1 Cikarang Pusat. SMA Negeri 1 Cikarang Pusat adalah sekolah yang berdiri sejak tahun 2003 dan berlokasi di Jalan Beruang Raya nomor 9, Komplek Perumahan Cikarang Baru, di tengah kawasan industri Jababeka. Karakteristik satuan pendidikan yang heterogen ini tentu saja membutuhkan tindakan pelayanan pendidikan yang berdiferensiasi agar kebutuhan belajar setiap murid yang heterogen ini dapat terpenuhi. Namun pada tatanan praktik di lapangan ditemukan kondisi di dalam ruang-ruang kelas di sekolah di mana seharusnya murid-murid senang dan semangat belajar serta berinteraksi dengan guru dan teman-temannya, banyak peserta didik yang justru menganggap pembelajaran itu membosankan. Tidak terkecuali pada pembelajaran biologi. Ruang lingkup ilmu biologi sangat luas. Nah, hal ini memunculkan opini bahwa untuk menguasai biologi harus banyak menghafal, padahal menghafal merupakan kegiatan yang membosankan. Selama ini, pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas dengan menerapkan pembelajaran discovery atau inquiry misalnya, sebenarnya sudah bertujuan untuk melibatkan peserta didik secara aktif. Namun setelah dievaluasi, kegiatan pembelajaran ini pun masih belum betul-betul memuaskan saya, karena masih ada dari anggota kelompok siswa ini yang belum berkontribusi secara penuh di dalam kegiatan kelompoknya. Kemudian dari segi penguasaan konsep pun belum bisa betul-betul memuaskan, karena ketika presentasi mereka hanya membaca teks yang ada di bahan materi presentasinya, belum betul-betul memahami apa yang menjadi materi yang harus mereka kuasai. Bibit tanaman ke dalam gelas, lalu semprot bibit sebanyak 2 kali sehari secara sama rata dan amatilah pertumbuhannya setiap hari dengan didokumentasikan. Dengan melihat hasil asesmen awal yang sudah saya lakukan di awal semester, kemudian dari hasil bincang-bincang dengan sesama guru dan refleksi pembelajaran yang selama ini telah dilaksanakan, selanjutnya saya merencanakan suatu strategi pembelajaran yang memungkinkan seluruh peserta didik akan aktif, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan model pembelajaran proyek yang saya beri nama Ini Karyaku, Mana Karyamu. Pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek Ini Karyaku, Mana Karyamu adalah salah satu upaya saya sebagai guru untuk mencapai dua kondisi, yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang menarik, menantang, dan menyenangkan, juga menyelenggarakan pembelajaran yang dapat meningkatkan kolaborasi antar peserta didik agar meningkat kompetensi sosial emosionalnya. Langkah pertama yang saya lakukan dalam praktik baik ini adalah melakukan upaya-upaya untuk dapat mengenal lebih jauh karakteristik peserta didik saya. Langkah selanjutnya adalah saya berkolaborasi dengan rekan sejawat sesama pengampu biologi pada fase yang sama untuk merumuskan tujuan pembelajaran atau TP, menyepakati alokasi waktu tiap TP dan urutan TP. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun rencana pembelajaran dan rencana asesmen yang kami tuangkan di dalam modul ajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Dona sama? Bisa pulang. Bisa. Dona sakit ya? Bisa? Sakit juga. Ya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini selalu sehat ya. Amin. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya. Makan yang teratur, tidur yang cukup ya. Semua kegiatan dilaksanakan secara seimbang. Baik anak-anak, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran biologi. Sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Coba Ibu minta Afif pimpin doa dulu ya. Sebelum kita belajar, mari berdoa supaya percaya masing-masing berdoa dimulai. Pada kegiatan pendahuluan pembelajaran, setelah mengabsen dan berdoa sebelum belajar, saya melanjutkan dengan memberikan asesmen awal untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, saya memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan dipelajari. Kemudian, saya melakukan pembagian kelompok.
Selanjutnya adalah menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran serta asesmen yang akan saya lakukan. Nah, apa yang akan kalian lakukan ya di dalam kelompok-kelompok itu, ya di dalam setiap kelompok itu apa yang akan kalian lakukan? Saya menjelaskan apa yang dilakukan oleh siswa di dalam kelompoknya dalam melaksanakan proyek. Mulai dari menyusun desain atau rancangan proyek, menyusun jadwal, kemudian melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas proyek itu, kemudian sampai bagaimana mereka nanti akan melakukan presentasi. Pada kegiatan inti, setelah setiap kelompok mendapatkan pertanyaan mendasar atau tugas proyek yang diperoleh dari guru, selanjutnya mereka mulai bekerja secara berkelompok, dimulai dari menyusun rencana atau rancangan proyek dan dilanjutkan dengan menyusun jadwal kegiatan pelaksanaan proyek. Untuk menggerakkannya? Dinamo, sip. Pasti ide dari kamu ya? Ide dari kamu ya? Biasanya anak cowok kan suka ngetik-ngetik ya yang berhubungan ini. Oke, lanjut ya. Sudah ada ide mau buat apa? Jangan lupa loh, pahami dulu konsepnya ya. Supaya sambil nonton video, oke. Supaya nanti ketika presentasi atau teman bertanya kalian sudah hatam ya. Sudah diskusikan ya, kira-kira mau bentuk proyeknya apa ya, diskusikan. Tapi sebelum Pada pertemuan selanjutnya, siswa melakukan eksekusi proyek yang sudah didesain sebelumnya. Peralatan yang mereka butuhkan dibawa dari rumah dan sudah dihimbau bahwa peralatan atau bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan bekas pakai. Ini mau buat apa ini? Mau buat apa? Kita bikin RNA. kita Mas satu cipus kerjaan kalian ya, proyek yang sudah kalian buat. Hari ini kita akan lanjutkan presentasinya ya. Sudah siap semuanya? Produk yang sudah kalian buat sudah ready untuk dipertontonkan? Sudah siap untuk dijelaskan ke teman-temannya? Siap. Berarti silakan kembali ke tempat kelompoknya, maksudnya berkumpul dengan kelompoknya, lalu siapkan segala sesuatu untuk dipresentasikan. Ya, boleh buka 1, 2, 3. Pada tahap penilaian hasil, setiap kelompok akan mempublikasikan hasil kerjanya. Tahap presentasi ini merupakan gambaran dari suatu bentuk untuk menunjukkan karya kelompok masing-masing. Inilah karyaku. Tadi kan gula itu terdiri dari basa nitrogen, terus gula dioksiribosa dan juga glukosa fosfat. Nah, si basa nitrogen ini berikatan dengan gula dioksiribosa ini. Si basa nitrogen ini berikatan dengan glukosa ini. Bertepuk tangan dulu yang meriah. Setelah semua kelompok selesai mempresentasikan hasil karyanya, kegiatan berikutnya adalah setiap kelompok akan saling berkunjung ke kelompok lain untuk menanyakan dan meminta penjelasan lebih dalam dan lebih lanjut sehingga mereka semakin paham. efisien karena yang pertama kita diarahkan untuk membuat suatu produk yang tentunya dapat melatih kreativitas kita. Seru deh pokoknya. Tentunya senang dan bersemangat karena dapat memahami materi-materi dengan baik dan saya hanya butuh mempelajarinya lebih dalam lagi. Pembelajarannya menarik dan seru karena bisa belajar bareng teman. Dari saya sendiri, saya sangat memahami materi RNA dan DNA dan jujur saya telah memahami materi sintetik protein dan menurut saya materi ini sangat seru. Semangat untuk belajar biologi. sangat senang dan bersemangat. Di bagian akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi bersama-sama dengan siswa untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka dan pendapat mereka tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Sebagian besar siswa mengaku mereka senang, semangat, dan seru mengikuti kegiatan pembelajaran. Dari segi penguasaan konsep, dari hasil sumatif yang sudah dilaksanakan, rata-rata nilai sumatif yang mereka peroleh sebesar 93. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang telah dilaksanakan berdampak secara efektif. Demikian pembelajaran yang setelah dilaksanakan, semoga memberi inspirasi dan bermanfaat untuk pendidikan di Indonesia pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.